Halo Sobat Perhumas. Wah, udah lama sekali ya kita nggak update tentang konten seputar Perhumas Muda Semarang. Nah, di sini kita menghadirkan podcast Bisik PR. Kira-kira Bisik PR itu apa ya? Jadi, Bisik PR itu merupakan singkatan dari Bincang Asik Public Relations, yang artinya podcast ini merupakan salah satu konten yang menjadi media informatif untuk stakeholder atau publik dengan tema yang beragam, mulai dari relationship sekarang hingga bincang mengenai corporate atau instansi, terutama di dunia PR, yang tentunya akan mengundang narasumber-narasumber kece. Di episode kedua ini kita akan membicarakan seputar dunia perhotelan. Bersama saya Agnelia Venus dan rekan saya Harisa. Wah, kira-kira kita bakalan bahas apa nih tentang dunia perhotelan? Pada penasaran gak sih? Ya, benar sekali. Podcast pada kali ini kita akan membahas mengenai bedah stereotype Hotel Bintang 5. Nah, di episode pada kali ini, untuk Sobat Perhumas Muda Semarang nih, kita menghadirkan salah satu narasumber yang berasal dari salah satu hotel berbintang 5 di Semarang. Yap, beliau adalah Mas Aska. Jadi beliau merupakan salah satu seorang praktisi dan juga seseorang yang sangat expert di bidang dunia perhotelan. Yuk, kita langsung aja kenalan karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Halo Mas Askar. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, saya Mas. Askar. Saya Askar Selamat Rizal pagi, Muhammad. Mas. Ya, selamat pagi. Saya Askar Rizal Muhammad selaku Public Relation Grand Candi Hotel Semarang. Lebih tepatnya sih ke Marco Manager ya, Marketing and Communication Manager di Grand Candi Hotel Semarang sejak tahun 2017. Oke, Mas Askar nih, kira-kira sekarang ini kesibukannya apa sih Mas? Kalau kita boleh tahu sharing dengan Sobat Perhumas yang mendengarkan nih. Oke. Kalau kesibukan di dunia marketing communication atau dunia PR sih kita masih dari tahun 2020 sebetulnya job desk PR ini berubah ya. Jadi lebih seperti kepada protokoler kesehatan sebetulnya. Ya. Jadi dari 2020 kesibukannya masih sama, masih tentang COVID, masih tentang protokol keamanan kesehatan dan bagaimana cara meyakinkan tamu untuk meyakinkan kalau misalnya nginep di hotel atau staycation itu tuh akan tetap aman, akan selalu aman, menyampaikan pesan bahwa hotel itu tetap tempat yang tersterilisasi, tempat yang terdisinfeksi dengan baik, masih seputar itu sih. Sejak pandemi menyerang sebetulnya. Berarti struggle banget ya Mas ya, seorang PR di hotel ini. Betul, karena kalau misalnya kita bilang untuk PR hotel tuh sebetulnya fun ya Mbak. Maksudnya sebelum pandemi menyerang tuh PR hotel tuh fun. Jadi karena kita harus mengadakan event, baik event dari F&B, event dari roomnya sendiri. Jadi setiap bulan itu kalau misalnya di Grand Candi dulu ada namanya Pasar Senggol. Belum setiap occasion tertentu kayak misalnya besok mau mendekati Valentine, lalu ada misalnya let's say Natal, ada New Year, itu pasti kita mengadakan beberapa acara yang sifatnya emang fun gitu, kita senang-senang, kita cari tamu dengan cara mengadakan acara-acara emang yang sifatnya menyenangkan gitu. Nah, tapi sejak pandemi datang, pesan yang harus disampaikan oleh PR, lalu visi misinya tetap berubah karena kita lebih mengekspos ke safety dan ke kebersihan suatu properti itu sendiri, betul kayak gitu. Keren sekali, Mas. Sangat. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya ataupun pertanyaan topik yang akan kita bahas nih pada kali ini, kita mau tanya-tanya sedikit dong sama Mas Aska. Sebelum Mas Aska menjadi seorang yang sekarang ini menapaki posisi ini dan masuk dunia perhotelan, sebelumnya Mas Aska punya pengalaman apa aja nih, biar kita juga bisa belajar gitu. Kalau pengalaman sih sebetulnya saya dibilang banyak ya cukup banyak, karena sebetulnya saya selepas SMA, setelah UN itu, saya itu sudah bekerja. Awal-awal bekerja itu saya di restoran cepat saji. Justru dari restoran cepat saji dulu karena emang semua orang harus mulai suatu pekerjaan atau suatu perjalanan benar dari nol kan, dan saya emang ngerasain hal itu juga gitu loh.
Jadi yang saya lakukan waktu pertama banget justru pekerjaan adalah ya saya cuci piring. Wow. Saya jadi kasir, saya ngepel dan lain sebagainya. Lalu sampai kuliah itu saya tetap bekerja. Jadi sambil kuliah sambil bekerja, dan orang tua saya sebetulnya nggak tahu gitu. Sebetulnya dulu waktu orang tua saya kuliah aja gitu loh. Jadi karena nggak usah nyampur takutnya telat lulus dan skripsi dan lain sebagainya terganggu. Tapi nggak bisa sih saya, jadi kayak mending kerja dan kuliah gitu. Nah, setelah lepas dari restoran cepat saji itu, saya coba beberapa kali itu paling sering nyemplung di I.O. sebetulnya, di event organizer. Di event organizer saya beberapa kali jadi event koordinator, terus baru naik lagi jadi public relation officer. Lalu terakhir sebelum ke Grand Candi akhirnya di tahun 2017 itu saya di AirAsia sebagai business development. Business developer itu. Wow, keren sekali. Saya sebetulnya ke membership-nya sih. Jadi AirAsia itu kan punya Big kan, dulu punya Big, dan saya sebagai salah satu yang ngembangin membership-nya itu. Jadi tugas saya sebetulnya hampir sama seperti credit card join merchant. Jadi saya ngajakin beberapa instansi atau perusahaan-perusahaan pihak ketiga yang mau memberikan benefit lebih kepada membership Big tersebut. Sampai akhirnya saya habis itu kembali lagi ke Semarang dan sampai sekarang ada di Grand Candi Hotel. Wow, menarik banget ini ceritanya, benar-benar menarik banget ya. Iya. Jadi kita langsung aja nih, kayaknya langsung ke pertanyaan inti kita nih kali ini. Boleh. Bisa dimulai pertanyaannya? Oke, kita langsung aja ya nanya-nanya nih sama Mas Aska mengenai stereotip yang ada di dunia perhotelan. Nah, menurut Mas Aska nih, stereotip apa aja sih yang ada biasanya tuh ada di dunia perhotelan? Bisa tolong dijelaskan ya Mas Aska? Oke, kalau stereotip di dunia perhotelan tuh sebetulnya banyak ya, karena hotel sendiri, usaha dalam bidang, maksudnya industri perhotelan itu sendiri memang dari awal dia ada di dunia ini, itu tuh sudah mengundang stereotip tertentu. Kayak misalnya bahwa kita yang sekarang mungkin sudah berpikiran lebih terbuka, sudah berpikiran lebih modern, menganggap hotel ya pasti untuk staycation, untuk keluarga berlibur, ya kan, untuk bisnis trip dan sebagainya. Cuma beberapa orang yang memang masih, dan kebanyakan orang-orang yang sudah usianya sudah lebih lanjut ya, lebih tua dan sebagainya, masih banyak sekali yang menganggap hotel itu sebetulnya tempat yang aneh gitu, tempat untuk hal-hal yang nggak baik gitu loh maksudnya. Nah, sebelum kita ke pandemi ya, ini stereotip secara general dulu, stereotip secara umum. Hotel itu kadang dipandang sebagai tempat yang istilahnya yang nggak baik gitu loh, kayak pasti kayak ada beberapa orang ketika kita bilang, misalnya let's say tetangga kita udah sepuh, kolot gitu kan orangnya, mau kemana, mau kerja di mana gitu kan, biasanya kerja di hotel gitu. Pasti seseorang yang kolot ini kayak, oh kerjanya di hotel gitu, ngerti kan? Jadi kayak yang ada beberapa pemikiran kalau hotel itu adalah sebagai tempat yang tidak baik. Pertama, tidak baik dalam tanda kutip ya. Nah, tapi untungnya semakin kesini, semakin zaman berkembang, mungkin ini juga kerjaannya PR terdahulu dan marketing terdahulu, gimana caranya mereka merubah image dari yang dulu benar-benar hotel dianggap sebagai tempat yang sebetulnya tidak ramah keluarga dan tidak ramah untuk anak-anak dan lain sebagainya. Mereka bisa shifting image kalau hotel itu ya untuk liburan gitu loh, hotel untuk kita relax, hotel untuk kita staycation dan lain sebagainya. Dan buktinya mungkin PR hotel terdahulu berhasil ngerubah mindset masyarakat secara luas dengan berpikir kalau liburan ya pasti ke hotel gitu loh. Nah, terus yang kedua adalah kalau saya sendiri ya, stereotip di hotel bintang 5 sendiri yang pasti yang jelas adalah hotelnya mahal. Iya, nah, mahal. Betul kan? Bener. Hotel yang mahal sendiri pasti, kalau saya sebagai bekerja di hotel bintang 5 itu pasti sehari-hari sudah ada. Jadi agak susah juga karena tugas kita sebagai PR modern di dunia perhotelan atau di industri hospitality bukan hanya membangun relasi atau membangun image lagi, tapi juga kita sudah nyemplung di dunia market segmen
Jadi kita juga mau nggak mau bertanggung jawab atas sepi atau enggaknya hotel. Terus habis itu okupansi berapa persen, kayak misalnya baik atau enggak, itu juga sudah menjadi tanggung jawab PR sebetulnya. Nah, maka dari itu tugas dari PR kalau saya sendiri adalah gimana caranya orang itu supaya nggak takut duluan deh masuk ke Grand Candi tuh, kayak gimana sih caranya gitu. Karena orang-orang tuh kadang mau masuk aja, itu tuh kayak yang aduh mau ngapain gitu, pasti di sana juga air putih aja harganya segini gitu, kamu kopi aja, satu gelas kopi harganya pasti mahal gitu. Nah padahal sebetulnya tuh enggak gitu loh, kayak misalnya let's say kita nongkrong di mana ya, let's say Starbucks dan lain sebagainya, atau kafe-kafe yang sekarang lagi menjamur, antara misalnya let's say harga satu cup kopi di Grand Candi Hotel dan di kafe-kafe tersebut itu sebetulnya nggak terlalu mahal. Tapi mungkin karena dikemasnya sebagai hotel bintang 5, jadi sebetulnya orang-orang tuh sudah takut duluan untuk spending money atau spending time di hotel bintang 5 kayak gitu. Itu stereotip khusus ya untuk hotel-hotel mungkin bintang 3, bintang 4, bintang 5 ke atas, itu pasti ada prasangka atau ada stigmasi kalau misalnya hotel itu pasti untuk orang-orang atau kalangan kelas atas saja, padahal enggak gitu loh maksudnya. Itu yang pertama. Berarti, yang kedua. Nah, terus yang ketiga, ini stigma yang baru atau stereotip yang baru ini hadir jelas sejak zaman pandemi adalah bahwa orang-orang ada kecenderungan takut untuk stay di hotel karena pemikirannya adalah satu kamar itu kan biasanya kan pasti ada dari hari ke hari ditempati oleh tamu-tamu yang berbeda dari seluruh pelosok dunia kan pasti kan. Hari ini Mr. A, hari besoknya diganti Mr. C, hari berikutnya diganti Mr. D dan lain sebagainya. Nah, orang-orang takut kayak benar-benar kamar hotel tuh sebetulnya steril atau enggak sih, didisinfeksi atau enggak sih, kayak kita liburan atau spending so much time di kamar hotel tuh sebetulnya aman atau enggak. Itu adalah stereotip terbaru yang sejak pandemi datang itu istilahnya kayak menjajah beberapa pikiran konsumen kita kayak gitu. Jadi stigma terbesar tentang hotel sejauh ini yang saya tangkap ada 3. Yang paling umum adalah hotel, pemikiran beberapa masyarakat yang masih kolot atau masyarakat yang pikiran sebetulnya masih tertutup adalah hotel sebagai tempat yang tidak baik. Yang kedua adalah hotel sebagai tempat yang mahal, dan yang ketiga adalah hotel sebagai tempat yang sebetulnya kurang tersterilisasi atau terdisinfeksi di masa pandemi ini. Kayak gitu sih. Itu stereotip terbesar dan stereotip atau stigma yang harus dihadapi oleh PR hotel modern. Berarti jadi seorang PR itu tuh harus struggle banget dan pintar ya Mas untuk bagaimana mengatur dan mengelola agar hotel kita nih biar baik di mata masyarakat begitu ya. Betul, sebetulnya semua PR pasti job desk utamanya, walaupun tadi saya bilang kita sudah bertanggung jawab terhadap market segmen, kita bertanggung jawab terhadap okupansi dan sebagainya, cuma memang job utamanya masih tetap harus gimana caranya mendevelop image dan mempertahankan image yang baik brand mereka masing-masing gitu loh. Nah, cuma kalau hotel dari sisi struggle, dari kita sisi rapuhnya kita atau fragile-nya kita ya dari 3 sisi stereotip atau stigmasi tadi yang saya sebutkan. Wow, keren banget sih. Ini benar-benar insightful banget ya, Mas. Berarti emang yang penting itu adalah mendevelop image-nya ya, supaya Betul. tetap baik di mata masyarakat dan tentunya juga bisa untuk tetap survive ke depannya. Iya, betul. Nah, tugas PR hotel sendiri, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang stigma atau tentang stereotip yang terjadi di masyarakat tentang hotel. Nah, ini PR nih, gimana caranya PR hotel bisa menangkis semua anggapan itu gitu loh. Yang pertama tadi mungkin contohnya adalah PR terdahulu kita sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan cara shifting image dari kesan yang tidak tempat yang tidak baik itu menjadi tempat yang ramah untuk staycation atau tempat yang ramah untuk liburan keluarga. Itu sebetulnya sudah lewat. Nah, yang sekarang yang jadi masalah adalah mungkin hotel yang mahal ya. Untuk stereotip yang mahal sendiri adalah sebetulnya kalau saya mensiasatinya adalah dengan cara yang penting konsumen masuk dulu deh, berani masuk dulu ke lobby kita, berani jajan dulu, nggak usah
jangan ngomongin sampai gimana caranya si konsumen ini berani nginep gitu loh. Tapi yang penting masuk dulu, terserah mau minum kopi atau mau jajan apa atau mau nge-gym dan lain sebagainya. Yang penting experiencing dulu supaya mereka nggak ngerasa kalau hotel itu mahal. Yang pertama adalah yang jelas kita buat promo, kita buat beberapa promo. Kalau dulu sebelum pandemi di Grand Candi Hotel itu ada namanya Pasar Senggol. Itu diadakan setiap sebulan sekali atau sebulan 2 kali di Sabtu terakhir di akhir bulan. Nah, tujuan diadakannya Pasar Senggol ini adalah sebetulnya untuk ekspansi pasar supaya pasar dari tidak hanya kelas atas tapi menengah ke bawah itu juga berani masuk ke hotel dengan cara menyediakan jajanan atau festival kuliner di mana masyarakat itu bisa jajan di hotel bintang 5 dengan harga 15.000 itu udah bisa kenyang saat itu. 15 sampai 20.000 masyarakat dijanjikan sudah bisa jajan banyak pada saat itu. Nah, tapi karena pandemi, jadi Pasar Senggol ini harus close sementara karena memang ketika kita mengadakan Pasar Senggol itu animonya begitu luar biasa. Jadi yang datang itu benar-benar berjubel 500 sampai 600 packs dalam satu waktu dan itu melibatkan anak-anak. Jadi sementara kita tutup dulu. Nah, lalu sebagai gantinya adalah kita menggantikan dengan produk-produk yang lebih istilahnya lebih ramah pandemi gitu loh. Nah, jadi selama pandemi ini kita ada namanya Warung Cak Anto. Warung Cak Anto itu adalah semacam outlet barunya Grand Candi, di mana di situ para tamu dan publik atau umum itu bisa jajan let's say kayak empek-empek, bakso, sate-satean atau konsep itu sebetulnya seperti angkringan bintang 5, di mana si tamu ini atau pengunjung itu bisa jajan kayak bakso itu harganya cuma 15.000, lalu kayak empek-empek komplit tuh harganya cuma 20.000, sate-satean tuh harganya 3.000. Itu sebetulnya untuk mancing kalau sebetulnya yang nyaman atau nongkrong yang nyaman, nongkrong yang dingin di AC dan sebagainya di hotel itu tuh nggak perlu mahal gitu loh. Jadi kita ngebuat kita ngebuat calon konsumen kita nggak takut dulu gitu, kayak benar-benar menekan anggapan dia di pikirannya masing-masing kalau hotel itu mahal dengan cara pancing terus pakai promo-promo yang kira-kira emang bisa menjangkau seluruh pasar. Gitu. Berarti untuk Pasar Senggol ini tuh masih ada sampai sekarang ya Mas? Masih dilakukan kegiatannya? Pasar Senggol sebetulnya masih ada, itu belum istilahnya kalau misalnya kita udahan seterusnya selamanya nggak akan ada lagi, sebetulnya enggak, cuma posisinya memang masih ditahan karena situasi pandemi. Gitu. Iya. Wow, ini keren banget ya dengan harga start mulai dari 15.000 nih kita udah bisa asik nih ya untuk nongkrong dengan nyaman gitu. Betul, jadi emang mau nggak mau, emang hotel-hotel kalau misalnya memang mau menjangkau seluruh pasar ya kita nggak bisa stuck di satu harga atau stuck di satu kelas, kecuali kalau memang hotel tersebut segmentasi pasarnya memang adalah segmen pasar kelas atas gitu loh. Jadi mereka sudah punya pasar tersendiri dan itu sudah harus loyal gitu. Tapi kalau misalnya emang ada hotel secara general kayak mau menjangkau, mau mencoba potensi seluruh pasar, ya mau nggak mau kita harus menyediakan harga atau promo yang sifatnya beragam. Berarti dari kegiatan-kegiatan yang udah Mas Askar sampai ini, yang tadi itu, kegiatan yang akan dilakukan setelah ini, apa nih Mas? Untuk membranding dari Hotel Grand Candinya dengan kondisi yang stereotip dari masyarakat. Kira-kira Mas Askar boleh ngejelasin ya? Oke. Sebetulnya apa yang sudah dan apa yang akan dilakukan untuk Grand Candi itu lebih fokus kepada untuk menangkal stereotip yang sejak pandemi ini ada, yaitu hotel kayak aman nggak sih sebetulnya nginep di hotel selama masa pandemi ini, steril nggak sih dan sebagainya. Karena kalau misalnya hotel sebagai tempat yang tidak baik dan hotel sebagai tempat yang mahal, itu Grand Candi sebetulnya sudah melewati fase itu untuk merubah stigma masyarakat atau stereotip yang berada di masyarakat. Nah, sekarang yang jadi PR banget itu justru adalah tingkat keamanan, kebersihan, dan juga higienitas dari sebuah hotel. Karena sejak pandemi memang tugas PR adalah benar-benar memberi pesan untuk meyakinkan kalau hotel itu adalah tempat yang aman dari segi si virus ini gitu kan istilahnya. Nah, cara yang kita lakukan sebetulnya dan sudah kita lakukan adalah
selain menerapkan jelas protokol kesehatan, tapi kalau kita membicarakan tentang protokol kesehatan, semua hotel, tempat pariwisata dan restoran pasti juga menerapkan protokol kesehatan gitu kan. Mulai dari penyediaan hand sanitizer, wajib memakai masker, terus kayak kalau sekarang scan Peduli Lindungi kan. Nah, lalu apa yang kita bisa tawarkan lebih kepada calon konsumen untuk meyakinkan kalau hotel kita jauh lebih aman adalah dengan cara ada gerakan sebetulnya sudah kita lakukan dari tahun 2020 malah. Dari tahun 2020 lalu adalah dengan cara menyegel kamar. Nah, yang dimaksud dengan menyegel kamar ini adalah jadi itu kan tamu kan sebetulnya nggak yakinnya adalah sebetulnya kamar ini tuh sudah benar-benar bersih dan sudah benar-benar didisinfeksi atau belum kan. Sebetulnya masalahnya cuma ada di situ. Nah, kita bisa assure dengan cara setiap kamar yang sudah didisinfeksi itu kita tempeli stiker yang bahannya itu rapuh. Jadi stiker itu tuh ada tulisannya bahwa ada keterangan bahwa kamar tersebut sudah tersterilisasi dan disinfeksi secara menyeluruh. Nah, si stiker ini akan ditempel di pintu, di sela-sela pintu. Karena bahan materialnya rapuh, jadi kalau si pintu itu dibuka sedikit aja, si stiker itu akan otomatis sobek. Nah, nanti tamu kalau semisal naik ke kamar, terus sebelum masuk kamar, dia tahu kalau stikernya sudah rusak, itu berhak mendapatkan ganti kamar baru atau berhak mendapatkan disinfeksi ulang, kayak gitu. Itu. Wow. Nah, itu sebetulnya strategi gimana caranya kita meyakinkan tamu. Salah satunya dengan sebetulnya simpel kan, kita cuma modal stiker yang bahannya rapuh gitu loh. Tapi gara-gara stiker tersebut, tamu-tamu Grand Candi Hotel lebih teryakinkan kalau memang kamarnya aman kayak gitu. Karena terkadang pesan yang disampaikan secara verbal melalui reception atau melalui petugas-petugas kami itu kadang kurang meyakinkan karena ada beberapa tamu kayak nggak percaya buktinya apa gitu loh. Mereka mau buktinya apa kalau misalnya sudah disinfeksi. Nah, ini tugas PR gimana caranya pesan yang seharusnya disampaikan reception melalui verbal di depan itu bisa tersampaikan lebih efektif kepada para tamu dan kepada para konsumen dengan cara yang lebih kreatif. Itu adalah tugas kita sebagai public relation. Keren banget ya berarti public relations ini, sampai strategi yang sekecil itu pun harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Wow. Ini unik banget sih ya, ada gerakan menyegel kamar dengan stiker lagi. Wow. Menarik. Jadi kita merasa tetap safe ya di tengah pandemi. Dan ada buktinya, kita bisa melihat kalau ini tuh sedang disterilisasi melalui adanya stiker tersebut. Iya, jadi karena tugas kita kadang gemes juga kan, karena ini tuh beneran udah disterilisasi gitu loh, kayak harus gimana lagi sih kita nyampeinnya gitu ya. Tapi namanya kita sebagai konsumen adalah kita juga berhak dapat produk terbaik kan, kita juga berhak dapat pelayanan dan fasilitas terbaik gitu loh. Jadi ya ini sebetulnya tinggal cara penyampaian pesan aja, dan itu adalah tugas utama PR sebetulnya. Berarti dari stiker menyegel ini tuh udah dapat menjadi salah satu bagaimana membranding di si hotel Grand Candinya tersebut ya Mas ya. Betul. Jadi strategi atau penerapan penyampaian pesan sekecil penempelan stiker itu efeknya sebetulnya luar biasa kalau misalnya bisa diterapkan dengan baik dan dengan tepat gitu loh. Ini juga salah satu usaha dari Hotel Grand Candi untuk mempertahankan eksistensinya di tengah pandemi ini. Betul. Oke. Terus gimana nih Mas strategi dalam membangun public relations Hotel Grand Candi ini dalam lingkup yang internal dan eksternal? Pasti berbeda kan ya Mas? Gimana nih Mas untuk membangun strateginya? Oke, kalau membangun public relation tuh sebetulnya kompleks ya, complicated. Kalau misalnya kita mau ngebahas ini dari awal sampai akhir, mungkin akan hitungannya malah jadi seminar 12 jam kan. Tapi kalau misalnya kita mau gali secara simpel, permukaannya aja, istilahnya kayak gini. Istilahnya, kalau secara internal, itu kita memastikan bahwa semua departemen, kalau di hotel itu ada beberapa departemen, misalnya let's say front office,
lalu ada housekeeping, ada F&B, terus ada accounting dan lain sebagainya. Itu kita yakinkan kalau kita semua adalah representatif. Kalau kita semua juga adalah marketing dan kita semua adalah public relation gitu loh. Nah, jadi ketika saya mengadakan campaign bahwa PR mengadakan semacam promo dan sebagainya, semua departemen internal juga harus terlibat, istilahnya kayak gitu. Kalau saya menyebutnya adalah internal agent of influencer kalau di Grand Candi Hotel. Jadi semua orang di Grand Candi itu adalah seorang influencer, kayak gitu. Itu secara internal di permukaan ya. Tapi kalau secara eksternal adalah ini sangat amat luas. Kita nggak hanya membicarakan tentang pembangunan relasi atau pembangunan partnership dengan instansi, dengan media, dengan government, dan dengan VIP guest terutama. Kita nggak hanya membangun tentang itu. Let's say kita ngomongin tentang media dulu ya, pembangunan relasi terhadap media. Nah, sebetulnya tugas utama PR kalau misalnya kita ngomongin media adalah media itu punya peran penting dalam menyampaikan pesan. Gimana pesan kita, kalau misalnya kita sudah buat campaign atau sudah buat promo, itu bisa tersampaikan ke khalayak luas atau bisa tersampaikan secara massal, itu pasti lewat rekan-rekan media kan. Nah, tapi yang jadi PR nih, gimana caranya PR bisa istilahnya bisa mengkampanyekan programnya, bisa mempromokan promonya lewat media-media tanpa harus mengeluarkan budget yang begitu besar, tanpa harus mengeluarkan istilahnya kalau di saya ada zero cost marketing kayak gitu. PR-nya adalah itu. Kalau misalnya kita bilang ya, oh iya saya udah ngiklan di Kompas, saya udah ngiklan di Suara Merdeka, saya udah ngiklan di Bisnis Indonesia dan lain sebagainya. Tapi saya bayar harga full, saya bayar harga iklan lah. Ya semua orang bisa gitu loh, kayak even kamu nggak PR pun, even kamu bukan marketing, kamu bukan public relation, kalau kamu harus ngiklan di beberapa media dan kamu bayar harga normal, istilah kasarnya kayak gitu, ya semua orang bisa, kamu nggak harus jadi PR gitu loh. Nah, ini gimana caranya kamu adalah kamu campaign dan kamu promo di media, tapi based on relation, itu yang sangat susah, ya kan? Karena gimana ada hubungan mutual partnership, ada hubungan beneficial partnership, di mana kedua pihak saling diuntungkan, baik yang mengiklan atau yang diiklankan, kayak gitu. Kalau misalnya hotel dan koran, gimana caranya koran bisa untung bekerja sama dengan Grand Candi, tapi tanpa cost yang berlebih, istilahnya tanpa cost yang berlebih, dan bagaimana Grand Candi bisa diuntungkan dengan koran itu tanpa membayar cost berlebih juga. Nah, itu adalah PR kayak gitu. Apa sih yang bisa kita tawarkan ke media dan apa yang media bisa tawarkan ke kita, itu adalah hal yang harus dilihat secara detail, hal yang harus dilihat secara fokus. Pokoknya PR itu harus jeli-jeli, lihat beneficial, lihat benefit dari sebuah partnership tanpa membicarakan the real cost, tanpa membicarakan cost yang tinggi atau cost yang sebetulnya. Itu kerjanya PR kayak gitu. Itu di permukaan ya, istilahnya kayak gitu. Masih di permukaan aja udah sebegitu rumit dan bergelimatnya ya Mas ya, strategi jadi seorang PR ini. Apalagi secara mendalam, belum lagi ke dalam-dalamnya. Iya, karena emang sebetulnya kalau dibilang rumit, sebetulnya PR itu enggak juga gitu loh. Karena sebetulnya PR itu adalah pekerjaan yang sebetulnya fun. Kita ngebangun relasi, kita berteman dengan banyak orang dan lain sebagainya. Tapi berteman dan lain sebagainya itu juga harus kayak kalau istilahnya dalam media ya, saya merujuk ke media lagi. Kadang itu disconnect-nya antara PR dan media itu ketika kedua belah pihak merasa kayak dimanfaatkan gitu loh. Ngerti nggak? Kayak lah PR butuhnya ke aku cuma kalau pas ada rilis doang, PR butuh ke media kalau cuma ada mau ngiklan doang, mau iklan gratis doang gitu kan. Sedangkan media juga kadang kalau nggak mau sama ini soalnya pasti ada maunya dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya benar-benar harus dihilangkan, karena mau nggak mau kita harus kayak mau ada iklan mau ada enggak, yang kita harus maintain adalah pertemanan itu sendiri atau relasi itu sendiri kayak gitu. Berarti harus simbiosis mutualisme ya Mas ya, seorang PR dengan media. Yes, betul. Bukan saling menguntungkan.
Ya nggak hanya dari media juga, tapi juga dari government, terus dari instansi itu kita penting banget. Let's say kayak government, Disbudpar dan lain sebagainya, itu juga penting untuk kita jaga relasinya karena sebetulnya PR itu berhubungan dengan banyak pihak gitu loh, dan masing-masing dari pihak itu harus kita jaga relasinya, harus dijaga betul-betul. Oke, Mas Aska. Keren banget sih. Ini kita benar-benar jadi lebih tahu ya mengenai dunia Tercerahkan ya benar yang PR Bapak sesungguhnya nih. Berarti ini ada 3 poin ya tentang stereotip. Yang pertama adalah hotel dengan pemikiran yang kolot dan tertutup itu juga mempunyai pemikiran-pemikiran, ada seseorang yang memiliki pemikiran kolot yang tertutup dan menganggap bahwa hotel itu tidak baik ya. Terus ada Hotel juga tidak baik. iya, dan tugas dari kita adalah bagaimana sih supaya orang-orang itu tidak takut untuk spending money dan takut duluan untuk masuk ke hotel. Kemudian juga stigma bahwa orang-orang takut stay di hotel karena pemikirannya itu ada karena mereka menganggap bahwa tidak aman gitu, terutama di tengah pandemi ini. Tetapi Hotel Grand Candi ini benar-benar menebas itu semua dan melakukan hal-hal yang membuat tetap eksis sampai saat ini. Keren banget sih teruntuk Mas Aska dan Hotel Grand Candi. Terima kasih. Betul. Sebetulnya kalau misalnya untuk menebas sih, kita tetap masih akan terus melakukan, istilahnya kalau gebrakan kita bisa bilang gebrakan atau inovasi, supaya karena PR challenge atau marketing challenge dari masa ke masa pasti akan berubah dan pasti akan bertambah, ya kan? Nggak hanya PR hotel, saya yakin pasti PR semua produk, PR semua instansi, PR semua korporasi dan lain sebagainya pasti punya tantangan yang dari hari ke hari pasti akan bertambah, nggak mungkin berkurang kalau menurut saya. Iya benar-benar, dan ini emang harus tadi seperti yang Mas Aska bilang sebelumnya bahwa kita harus untuk mendevelop image ke semua orang, dan juga terpenting adalah menginfluence juga nih bagian internalnya supaya juga tetap melakukan, supaya pihak eksternalnya juga dapat melihat secara langsung bahwa internalnya juga. Dan yang terpenting juga kita juga harus untuk menjalin relasi dengan stakeholder. Bagaimana kita saling menguntungkan dan juga melakukan bagaimana sih supaya zero cost yang tadi Mas Aska bilang. Betul. Kayak gitu ya. Iya. Keren banget sih ini. Keren banget nih, menginspirasi sekali nih Mas Aska. Iya benar-benar sangat menginspirasi. Well, kita udah nggak kerasa nih ya, udah hampir ke penghujung acara. Kira-kira Mas Askar mungkin bisa nih ngasih closing statement untuk Sobat Perhumas biar semakin terinspirasi nih seperti kita. Oke, yang penting kalau misalnya kakak-kakak atau mas-mbak semua nih mau jadi public relation, terus semangat, terus belajar, pokoknya kayak nggak boleh kayak ngerasa kayak udah cukup nih ilmunya dan lain sebagainya, karena seperti saya yang tadi bilang, kalau tantangan PR, tantangan kita sebagai marketing communication itu pasti akan bertambah dari masa ke masa. Nggak hanya konfliknya dan nggak hanya stigma atau stereotipnya aja, tapi juga tools yang kita pakai, sarana bermedia yang kita pakai, sarana berkomunikasi yang kita pakai itu pasti akan berkembang dari masa ke masa. Jadi jangan mudah merasa puas, jangan mudah merasa cukup, terus belajar, terus kembangkan ilmu, nanti pasti akan berguna di dunia public relation. Wow. Terus belajar ya teman-teman. Yep. Improve yourself. Keren banget ya. Keren banget sih tadi, benar-benar semua yang Mas Aska bilang itu sangat-sangat mencerahkan pikiran banget ya, dan mendapatkan siraman ilmu yang baru nih buat kita semua. Iya benar. Wah, nggak kerasa ya kita sudah banyak berbincang-bincang dengan Mas Aska mengenai stereotip yang ada di dunia perhotelan dan bagaimana kita cara untuk mengatasinya. Nah, saatnya kita akan mengakhiri podcast ini. Terima kasih kepada Mas Aska yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbincang bersama kita. Tentunya juga dengan Sobat Perhumas Muda yang juga mendengarkan podcast ini. Pada episode Bisik PR pada episode kali ini.
Terima kasih sekali kepada seluruh semuanya. Dan saya Venus dan Harisa pamit undur diri. See you.